Eh, di sini aku akan coba menjelaskan tahap-tahap produksi dalam produksi Chapter 2 World of FF dan Chapter 3. Ya, kenapa ini disatukan? Biar lebih singkat dan lebih efisien dan lebih terjelaskan secara scene by scene gitu. Untuk yang pertama dulu saya akan bahas mungkin Chapter 2 dulu gitu ya. Saya akan bahas Chapter 2 dulu. Untuk Chapter 2 sendiri secara garis besar musiknya adalah saya ingin warna musiknya itu sebenarnya lebih mengarah ke pop gitu, tapi jiwa EDM taste-nya EDM itu tetap ada gitu. Jadi saya nggak terlalu memakai komposisi yang terlalu berat seperti mungkin Believe sebelumnya yang Chapter 1 gitu. Saya memakai komposisi yang lumayan tidak ribet dan yang sebenarnya lebih ribet gitu ya. Dia tidak ribet tapi sebenarnya lebih ribet gitu. Oke, secara komposisi mungkin aku juga berkoordinasi dengan beberapa tim di Eva Picture dan berkoordinasi juga langsung dengan Nabila Medinanya untuk mengaransemen lagu. Emang kita ngejar gimana caranya itu lebih ke pop gitu, lebih ke pop tapi taste EDM-nya tetap ada gitu. Oke, untuk latar belakangnya Chapter 2 sendiri yang judulnya Lala ya. Latar belakangnya sendiri emang ya mungkin melanjutkan story yang sudah ada dari Believe gitu. Dan kita berusaha mempertahankan sesuatu yang harus dipertahankan gitu, dari mulai visual dan juga kualitas audio dan segala macam hal yang harus kita pertahankan gitu. Kalau misalnya kita mau membahas Chapter 2 ini dengan yang singkat mungkin ya. Dengan yang singkat kita harus coba aku akan bedah scene by scene-nya Chapter 2 sendiri. Oke, untuk di opening ini kita sendiri sudah tahu konsepnya adalah dark intimate gitu. Mungkin yang pink gimana untuk menyuarakan hati suasana si ratunya kala itu, seorang pemeran cewek yang dia tuh dari kota ya. Kalau sedikit latar belakangnya, dia tuh dari kota dan dia ingin menjemput si laki-laki yang sudah terjebak di hutan yang di awal kemarin di Believe gitu. Oke. Dari awal kita sudah menemukan ya dark intimate. Nah, kita mengambil scene pada saat dia lagi di kamar gitu, dan fun fact-nya di sini adalah kita itu yang namanya struggle shooting itu tetap ada gitu, yang kita mungkin pada saat itu sudah prepare dan segalanya dari logistik dan segala macam hal sudah prepare, tapi kamera kita pada situ ada struggle, dari mic juga ada struggle, dari mic eksternal, dari baterai kameranya, juga dari memorinya kita tidak bisa record 4K gitu. Padahal kita kan project ini 4K gitu. Tapi karena ada kesalahan di memori, jadinya kita harus menahan gitu. Jadi kita harus coba mencari lagi memori yang bisa merecord 4K gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini melihat foto, karena ceritanya si Eki ya, yang awalnya ada di Believe itu pacarnya nih si Ratu gitu. Jadi ceritanya si Ratu ini, nah ini ada foto yang mungkin menjadi ikonik juga, menandakan bahwa mereka itu adalah seorang pasangan gitu. Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada adegan yang cukup menarik ya. Entah kita nggak tahu, entah mungkin kita secara internal mungkin belum begitu berhasil untuk mengeksekusi scene ini gitu, scene by scene-nya gitu, karena kita ada struggle kemarin untuk yang saya bilang di awal tadi, ada di audio gitu. Kita tidak bisa memanfaatkan audio dengan baik, tidak menggunakannya dengan baik, yang akhirnya kita harus lip sync untuk mengisi dubbingnya gitu. Jadi kelihatan kurang original lah secara film dan visual gitu. Nah, ini kan ceritanya si cewek yang di atas, si Rorin, yang di sini dia adalah seorang traveler juga yang di Believe, yang di awal yang selamat dari kutukan itu gitu. Jadi
kebetulan di ceritanya si pacarnya si Eki ini meminta bantu kepada si Rurin untuk mencari Eki, di mana keberadaan Eki gitu. Tetapi di sini Rurinnya menolak gitu. Oke, di sini adalah scene bagaimana mereka bertemu di suatu tempat untuk saling memberikan untuk si Rurin memberikan clue yang dia dapat dari hutan kemarin untuk FF sendiri gitu, untuk si bangsa album ini sendiri, tentang mengenai apa yang terjadi di hutan gitu. Nah, ini mulai ketemu. Nah, lagi-lagi kita di sini, menurut saya pribadi, kita belum terlalu mungkin belum terlalu berhasil untuk mengeksekusi visualnya agar terlihat seperti benar-benar film gitu, karena ya itu tadi kita ada bermasalah di audio, sehingga karena kita harus kita harus menghidupkan genset di sini, dan genset itu mengganggu suara, dan itu tidak aku pikirkan dari sejak awal kita meeting, dari awal briefing tentang project ini aku tidak memikirkan hal itu gitu, yang akhirnya kita harus mendubbing scene film ini gitu. Skip ke scene yang langsung masuk lagu ya. Di sini ceritanya dia memberikan clue tadi untuk dibawa si Ratu pergi ke hutan gitu. Kita coba langsung masuk ke lagunya. Oke. Di sini masih ceritanya si Ratu itu ingin pergi dari kamarnya menuju ke hutan, ingin mencari si Eki-nya gitu. Oke, ini ada fun fact di sini waktu di scene bus ini, di dalam scene bus ini gitu. Lagi-lagi aku kecolongan untuk masalah memori gitu. Memori 4K-nya gitu. Jadi di sini ini seharusnya diambil dalam bentuk 4K, tapi ini fun fact-nya adalah 1080p karena emang pada saat itu bus udah jalan, kita masuk ke dalam bus dan kita nggak mungkin keluar lagi ulang lagi, mungkin naik bus lagi nggak mungkin. Jadi kita memutuskan untuk record di 1080p gitu, karena memang pada saat itu ada masalah sedikit untuk masalah memori, kita tidak punya memori rekam untuk 4K gitu. Oke, kita coba lanjut. Oke, ini sudah di Bukit Lawang ya. Jadi secara look, color tone juga aku menginginkan Lala ini lebih ke natural yang mungkin cerah, warnanya cerah, tidak terlalu intimate, terlalu dark seperti Believe kemarin yang sangat-sangat sakral dan berkarakter. Kalau Believe kemarin tuh kalau nggak salah kan dia lebih ke hijauan dan ke biru-biruan gitu. Jadi untuk di Lala ini kita emang udah sepakat dengan lagu yang dengan aransemen musik yang mungkin agak sedikit pop tapi tetap terasa EDM-nya. Selain itu juga kita memang dari segi color grading kita lebih ke natural yang lebih umum untuk dilihat oleh mata orang lain. Nah, ini adalah fun fact-nya, di sini adalah scene favoritku gitu. Ini adalah pengambilan favoritku. Emang ini tuh salah satu ya waktu aku coba mengulik-nguliknya di DaVinci Resolve, ini adalah scene terbaik yang menurut aku dari segi kestabilan warnanya, terus juga ada sedikit penggambaran, ada sedikit background yang sangat baik di sini. Ini adalah sangat original. Si abangnya tidak kita suruh untuk berjalan di belakangnya si Ratu, emang itu benar-benar original. Jadi secara visual ini sangat baik menurutku gitu. Jadi dari muka juga kelihatan jelas dan colornya juga sangat-sangat baik, depth of field-nya juga sangat baik.
emang cocok untuk eye level seperti ini tuh ya menurutku intinya baik aja lah gitu, enak aja dilihat gitu. Lanjut. Nah ini juga salah satu scene yang menurutku sangat baik gitu. Dari segi pengambilan gambarnya gitu, sangat indah aja gitu menurutku gitu. Oke, ini scene si Ratu bertemu dengan salah satu anggota dari bangsa World of F ini. Jadi ada sedikit fakta menarik di sini kenapa si bangsawan ini memakai baju warna coklat ya. Di Believe kemarin kan tidak ada baju warna coklat gitu. Yang ada hanya baju jubah hitam gitu. Jadi kenapa dia ini pakai warna coklat? Karena dia ini adalah ceritanya dia ini adalah bawahan-bawahan dari si jubah hitam. Jadi si jubah hitam ini adalah sosok-sosok raja-rajanya yang mungkin lebih magis lagi daripada si yang pakai baju coklat. Nah, jadi di sini si Ratu ya, saya sebutnya Ratu. Si Ratu mencoba menanyakan di mana, apakah dia tahu tentang logo ini gitu. Dia tahu nggak tentang logo F ini yang diberikan si Rurin waktu si Ratu sebelum Ratu berangkat dari rumahnya gitu. Jadi di sini bangsawan asing ini tidak memberikan sedikit pun jawaban. Dia hanya memberikan sedikit angguk. Dia tidak tahu apapun itu, padahal dia tahu gitu. Padahal dia adalah sosok bangsa itu gitu. Jadi ya emang ceritanya begitu ya. Jadi dia adalah sosok bangsa itu, tapi dia mengaku tidak mengetahui apapun soal logo itu. Si Ratu setelah menanyakan hal itu kepada bangsa ini, dia tidak tahu sama sekali, padahal dia tahu, dan Ratu memilih untuk pergi lagi gitu. Nah, secara pengambilan waktu kita syuting di lokasi ini gitu, saya menemukan banyak sekali masalah untuk di lokasi ini, karena secara posisi cahaya juga tidak tepat, dan saya juga ada miss di sini. Kenapa saya mengambilnya terlalu backlight atau apalah, mungkin saya tidak pas dengan posisi yang sebenar-benarnya gitu. Jadi visual di sini saya agak repot untuk kemarin nge-match antara scene ini dengan scene yang sebelumnya. Saya agak repot nge-matchnya karena emang mungkin dari secara kondisi cahaya juga berbeda dan kondisi white balance juga mungkin berbeda gitu. Jadi agak sedikit struggle lah saya di sini gitu. Nah, tapi kalau udah di sini semuanya udah aman dan sudah kembali udah cerah juga, cahaya juga udah cerah, saya juga nge-match colornya juga lebih gampang gitu. Oke, kita masuk ke drop ya. Nah, ini ceritanya di sini ada fakta menarik juga, karena dia sudah tahu bahwasannya ada seseorang yang mencari tahu tentang bangsanya gitu. Dia langsung ingin melaporkan ini kepada raja-rajanya gitu. Jadi dia kayak sosok yang menandakan bahwasanya aku ini sosok yang kamu cari gitu, tapi kamu tidak mengetahui hal itu. Oke, aku bahasnya agak random ya. Jadi kadang aku bahas visual, kadang aku bahas musik gitu. Jadi untuk di sini secara garis besar musik di drop, seperti yang aku bilang di awal, aku berusaha mempertahankan taste-nya EDM, tapi aku melibatkan vibes yang pop juga di sini. Jadi aku secara pribadi dan juga berkoordinasi dengan Nabila Medinanya sendiri, penyanyinya, dan semua tim Uka Picture di sini, gimana caranya kita mempertahankan lagu ini supaya terkesannya itu lebih enteng dan lebih friendly aja gitu. Oke, di sini
Oke, kita bahas visual lagi ya. Di sini Ratu menemukan astaga. Ratu menemukan sebuah kotak ya. Ratu sudah memegang satu huruf F itu dari rumah yang diberikan oleh Rurin gitu. Dan Ratu di sini menemukan satu buah kotak yang berada di pemukiman hutan gitu. Terus dia menemukan, nah ini dia huruf F itu yang dipegang oleh Ratu yang sudah diberikan Rurin dari rumah tadi gitu. Nah ini juga ya secara visual mungkin baik gitu ya. Secara cahaya gitu juga mungkin sangat baik lah di sini menurutku gitu. Nah ini juga di sini ya lumayan enak di grading gitu, nge-match ke yang scene sebelumnya itu lumayan gampang gitu. Nah di sini fun fact-nya adalah saya entah bagaimana merasakannya gitu ya, namanya produksi itu ya sulit gitu ya. Yang namanya produksi itu sulit, tapi di sini yang jadi masalah adalah aku merasa kurang magisnya tentang kotak ini gitu. Yang seharusnya kotak ini harusnya bisa lebih magis. Ya ini dibuat oleh tim kreatif kita sendiri. Semuanya dari mulai kotak dan segala macam halnya gitu. Tapi di sini aku menotisnya sedikit kurang magis untuk sebuah sakralisme gitu. Jadi kayak sebenarnya ini kurang, tapi emang ya kita namanya produksi itu sulit ya. Cuman kita ya memaksimalkan apa yang ada dan memang waktu pada saat itu untuk pembuatan kotak ini sangat minim. Jadi